Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusrizal. Nomor induk mahasiswa A1A 019160. Saya dari Prodi ISP kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu menulis bentuk-bentuk badan usaha. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu badan usaha yang pertama yaitu UD atau usaha dagang. Definisinya adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional. Adapun tanggung jawab hukumnya yaitu pengusaha bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan dan segala risiko dan perikatan yang timbul dalam kegiatan usahanya. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 13 KUHP. Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Adapun organ perusahaannya yaitu yang pertama pemimpin, kedua bagian pembelian, ketiga bagian pemasaran, keempat bagian produksi, kelima karyawan, dan keenam mandor produksi. Badan usaha yang kedua yaitu FA atau firma. Definisinya adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Adapun tanggung jawab hukumnya yaitu firma hukum tidak jauh beda dengan firma lainnya. Perbedaannya adalah pada jenis usahanya, yaitu dalam bidang jasa hukum. Secara garis besar, tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab renteng. Maksudnya adalah setiap persero diberikan kewenangan untuk bertindak secara langsung tanpa persetujuan persero lain atas nama firma. Kewenangan satu atau beberapa persero dapat dibatasi dengan diadakan penegasan dalam anggaran dasar. Hal ini merupakan jalan keluar terhadap ketentuan pasal 17 KUHD. Meskipun dibatasi untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun tidak menghilangkan sifat tanggung jawab setiap persero untuk semua persero. Tanggung jawab persero dibagi menjadi dua, yaitu ekster dan inter. Adapun organ perusahaannya yaitu persekutuan firma merupakan kaitan atau hubungan yuridis yang timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis, atau terikat dari tindakan pribadi sekutu yang bersangkutan. Oke, badan usaha yang ketiga yaitu CV. Definisinya merupakan suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin atau mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Adapun tanggung jawab hukumnya yaitu pengurus CV mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu yang berada dalam CV tersebut. Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan di luar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Namun pihak sekutu komoditer tersebut melanggar pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Wewenang sekutu komoditer hanya tertuju pada urusan inter persekutuan CV. Sekutu komoditer juga bertanggung jawab kepada sekutu kerja terkait penyuplai modal. Adapun organ perusahaannya, yang pertama adalah sekutu komplementer bertugas mengurus CV dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua yaitu sekutu komoditer bertujuan untuk wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana dengan yang telah disanggupkan, dan berhak menerima keuntungan, dan juga tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupi. Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer. Badan usaha yang keempat yaitu PT. Definisinya adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki. Tanggung jawab hukumnya yaitu menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT,
Pemegang saham perseroan terbuka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dia miliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dan perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas keseluruhan saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam pasal 3 ayat 1 tidak berlaku apabila: pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi; kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Adapun organ perusahaannya, yang pertama yaitu pemegang saham, kedua komisaris, yang ketiga direksi. Yang kelima itu koperasi. Definisi koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekenegaraan. Tanggung jawab hukumnya yaitu secara konsep teoritis, tanggung jawab pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam pasal 34 UUP yang menyatakan bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian dan di samping penggantian kerugian tersebut. Apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut hukum untuk melakukan penuntutan. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus dipikul setiap pengurus koperasi adalah tanggung jawab renteng atau bersama-sama. Organ perusahaannya yaitu pertama rapat anggota, kedua pengurus, ketiga pengawas. Oke, yang terakhir adalah BUMN. Definisinya merupakan badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tanggung jawab hukumnya adalah direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan masing-masing. Anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Adapun organ perusahaannya, yang pertama adalah organ persero yang meliputi RUPS, direksi, dan komisaris. Yang kedua adalah organ perum, meliputi menteri, direksi, dan dewan pengawas. Yang ketiga adalah perjan, perum, dan persero. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumkan.